Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Maria Jarolo, saya kelas 12 OTKP. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada salah satu narasumber saya. Dan ini tugas dari Miss Diana tentang penghapusan sarana dan prasarana. Oke, di sini saya akan menanyakan soal syarat penghapusan sarana dan prasarana. Kedua, saya akan menanyakan tujuannya. Ketiga, prosedurnya apa saja. Dan yang keempat, dokumen apa saja yang harus ada di penghapusan sarana dan prasarana. Halo, selamat sore Ibu Guru dan teman-teman semua. Saya di sini sebagai salah satu narasumber dari Angel. Nama saya Diko. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta, berlokasikan di Menara 165. Nama perusahaannya PT Tirta Wana Transportama, ini salah satu ID saya. Tadi PT AMTRL SEMM. Saya di sini mencoba untuk membantu tugas dari adik kita Angel. Oke, terkait terhadap penghapusan sarana ataupun prasarana. Pertama apa? Syarat ya? Syaratnya? Oke. Syarat yang pertama adalah pertimbangan dari manajemen. Manajemen itu biasanya yang memberikan pertimbangan dari awal adalah baik itu dari karyawan sendiri ataupun dari owner atau general manager. Namun persyaratan itu disampaikan kepada pihak HRD ataupun GA. Beberapa perusahaan ada yang memiliki hanya GA, ada juga yang memiliki hanya HRD. Nah, HRD atau Human Resource Development atau GA itu General Office. Nah, mereka ini yang menaungi atas sarana ataupun prasarana yang berada di kantor, fasilitas-fasilitas yang ada di kantor, dan juga menaungi karyawan-karyawan, sumber daya yang ada di perusahaan. Syarat yang pertama adalah pertimbangan yang pasti adalah efisiensi dari sarana tersebut. Bila sarana yang ada ataupun prasarana yang diberikan memiliki nilai efisiensi, biasanya tidak akan dihilangkan. Namun bila sarana ataupun prasarana tersebut tingkat efisiensitasnya lebih kecil daripada cost ataupun maintenance ataupun manfaat dari efisiensi dari sarana tersebut. Bila sarana yang ada ataupun prasarana yang diberikan memiliki nilai efisiensi, biasanya tidak akan dihilangkan. Namun bila sarana ataupun prasarana tersebut tingkat efisiensitasnya lebih kecil daripada cost ataupun maintenance ataupun manfaat dari perusahaan ataupun karyawannya sendiri, biasanya akan dipertimbangkan untuk dihilangkan. Nah, di saat sarana ataupun prasarana tersebut memenuhi syarat untuk dihilangkan, maka akhirnya keputusan akan diambil perusahaan untuk menghilangkan sarana tersebut. Itu syarat yang dimiliki dari sebuah sarana ataupun prasarana yang diberikan dari perusahaan kepada karyawan ataupun staf yang ada di perusahaan tersebut. Kedua, tujuannya. Oke, balik lagi tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Tujuan dari penghilangan atau penghapusan sarana ataupun prasarana dari porsi efisiensitas, yaitu adalah saving cost atau menghemat atau berhemat. Apalagi dalam kondisi pandemi, perusahaan akan mempertimbangkan apabila ada sarana atau prasarana yang lebih ataupun bisa di-reduce ataupun dikurangi, maka perusahaan akan mempertimbangkan untuk menghilangkan sarana ataupun prasarana tersebut. Apalagi tadi? Prosedurnya. Oke. Prosedur apa saja yang ada di penghapusan sarana dan prasarana? Oke, secara prosedur normalnya pertama penilaian bisa dilakukan dari karyawan sendiri ataupun dari owner sendiri. Mereka akan memberikan pengajuan kepada HRD ataupun GA
terkait dari sarana atau prasarana yang ada. Bila sarana dan prasarana tersebut tidak memiliki efisiensitas yang cukup baik, lebih banyak hal-hal yang tidak yang mengakibatkan cost untuk perusahaan, bisa dipertimbangkan pihak HRD ataupun GA. Nah, prosedur ini biasanya ada beberapa form. Biasanya disebarkan form-form dari pihak HRD kepada karyawan. Nah, form tersebut berisikan tentang fasilitas, sarana ataupun prasarana yang terkait dari sarana atau prasarana yang ada. Bila sarana dan prasarana tersebut tidak memiliki efisiensitas yang cukup baik, lebih banyak hal-hal yang tidak yang mengakibatkan cost untuk perusahaan, bisa dipertimbangkan pihak HRD ataupun GA. Nah, prosedur ini biasanya ada beberapa form. Biasanya disebarkan form-form dari pihak HRD kepada karyawan. Nah, form tersebut berisikan tentang fasilitas, sarana ataupun prasarana yang tetap perlu diadakan ataupun tidak perlu dilanjutkan, diperpanjang ataupun bisa dihilangkan. Dari form-form tersebut akan dievaluasi oleh pihak HRD ataupun GA. Nah, prosedurnya setelah pihak HRD dan GA tersebut menerima segala form dan mengevaluasi, biasanya disampaikan kepada pihak manajemen, general manager ataupun owner untuk mengambil keputusan akhir dari prosedur yang sudah dilakukan untuk penghapusan sarana ataupun prasarana. Oke, pertanyaan yang terakhir tadi dari prosedur. Dokumen apa saja yang ada di penghapusan sarana dan prasarana? Oke, untuk dokumen balik lagi dari form terus hasil evaluasi. Biasanya ada satu laporan evaluasi dari pihak HRD ataupun GA yang disampaikan kepada pihak general manager ataupun owner, bahwasanya untuk sarana tersebut, sarana A, sarana B atau prasarana A dan prasarana B tidak perlu dilanjutkan atau tidak perlu ditambahkan, bahkan lebih baik dihilangkan dari pertimbangan efisiensitas ataupun saving cost untuk perusahaan. Nah, hasil evaluasi laporan dari HRD ataupun GA ini disampaikan, dan setelah ada keputusan dan ACC dari pihak general manager ataupun owner, maka pihak HRD dan ataupun GA bisa mengambil keputusan untuk menghilangkan sarana ataupun prasarana tersebut. Itu salah satu langkah-langkah dan tahap-tahap yang bisa saya sampaikan. Ada lagi Angel. Udah cukup jelas. Thank you ya, Bang.